Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Vicky di channel YouTube Abdurrahman Go Vicky. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian sharing bagaimana tips dan trik lolos wawancara beasiswa di kampus Al-Bukhari International University Malaysia. Nah, cuman guys, di kesempatan kali ini tuh ada hal yang beda. Kenapa beda? Karena aku sudah ditemani langsung oleh awardi dari angkatan kedua peraih beasiswa Baznas Scholarship. Nah, siapakah dia? Sudah hadir di tempat di samping saya Kak Ice Anggra ini. Assalamualaikum Kak Ice. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Kak Ice? Alhamdulillah hari ini aku baik. Alhamdulillah baik ya. Nah guys, jadi aku dan Kak Ice bakal share ke kalian bagaimana pengalaman kami berdua bisa lolos ke EAU dan kami akan memberikan tips jitu, tentunya akan mengupas tuntas bagaimana proses seleksi wawancara di kampus EAU. Nah, by the way, Kak Ice ini dari Bengkulu ya? Iya dari Bengkulu. Kok bisa nyampe ke EAU? Gimana caranya tuh? Baiklah aku akan menjelaskan. Pertama itu aku mendaftar di Basnas karena aku melihat story dari teman aku. Teman aku itu bintang kak. Dia itu BCB 1 angkatan Bang Vicky. Nah setelah itu aku melihat story dia, aku langsung kayak antusias nih. Karena aku belum pernah kuliah juga, maksudnya belum pernah kuliah di luar negeri. Dan juga aku mencoba mendaftar. Jadi di pendaftaran Basnas itu, waktu itu di tahun 2020 di masa dimana pandemi pertama kali di Indonesia, bulan Maret. Nah, jadi kita itu full online. Jadi daftarnya dari berkas online, wawancaranya online. Kalau di PCB 1 kan itu langsung ke Jakarta ya. Nah, kita jadi pertama kali mendaftar itu semuanya online dan juga pertama kali alur pendaftarannya itu kita harus memenuhi semua berkas. Jadi berkasnya itu dari kayak akademik, terus ada non akademik juga, terus ada surat rekomendasi, terus ijazah atau semua berkasnya itu harus ditranslate. Nah setelah itu kita harus melewati seleksi yang pertama yaitu pemberkasan, yang kedua itu wawancara, dan yang ketiga langsung dari pihak EAU. Dan juga berdasarkan pengalaman saya mendaftarnya itu waktu pertengahan sebelum penutupan dari Basnas. Mengapa saat itu saya masih bekerja dan juga saya resign, terus saya mendaftar di beasiswa Basnas. Lalu yang saya takutin karena saya itu gap year pertama, jadi saya waktu mendaftar itu kayak saya ragu karena saya takut gak lulus kan. Jadi saya coba mendaftar dan alhamdulillah saya lulus di tahap pemberkasan. Setelah itu saya melalui tahap wawancara dengan Basnas, di mana dengan Basnas ini saya mendapati narasumbernya itu Kak Fadil. Jadi beliau itu salah satu dari lembaga beasiswa Basnas. Terus setelah melewati wawancara itu ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan langsung oleh narasumber. Jadi ditanyain nama, usia, terus pekerjaan orang tua, terus ada juga pengalaman organisasi, terus tahu dari mana info beasiswa Basnas ini, terus saya jelaskan kan tadi. Nah alhamdulillah um, saya lulus uh, di di tahap pertama. Yaitu tahap pertama itu dari seleksi berkas dan seleksi wawancara. Nah, setelah itu yang tahap kedua itu langsung dari pihak EAU. Di mana di interview saat ini yang kedua itu full bahasa Inggris. Jadi tell yourself, terus ada juga kayak occupation dari orang tua juga, apa pekerjaan orang tua, terus organisasi experience, and then the last uh, why do you choose AIU? Mengapa kalian memilih AIU gitu? Jadi saya memilih AIU pertama itu full scholarship. Mengapa? Karena full scholarship itu kita nggak nggak apa tuh nggak harus menyiapkan uang. Kan biasanya kalau kuliah itu mahal ya teman-teman, apalagi di luar negeri. Nah setelah itu saya mencoba dengan penuh keyakinan gitu kan, dan juga minta doa dari orang tua, dan juga saya
menyiapkan berkas-berkas yang tadi. Misalnya persiapan berkas ini itu dari interview kita harus memiliki kayak prestasi, terus disingkat jadi kayak rangkuman dari pengalaman pribadi, pengalaman organisasi, akademik, dan juga keinginan kita buat kuliah di EAU itu kenapa. Nah, saya waktu itu mendaftar karena saya nggak tahu jurusannya pertama, Bang Vicky. Jadi, saya mengikuti saran dari Bintang itu mengambil foundation. Jadi, foundation study ini kita kayak pre-university. Jadi, di sana itu kayak diploma gitu mungkin ya, 1 tahun. Jadi, di foundation itu kita belajar matematika, bahasa Inggris, terus literasi, information teknologi, dan komputer gitu. Jadi, alhamdulillah sekarang saya udah di semester 3, bentar lagi menuju ke degree. Nah, setelah itu saya kembali ke Bang Fiki. Oke, jadi ceritanya itu lumayan ada struggle-nya ya, challenge-nya banyak juga. Karena tadi Kak Ice bilang pernah gap year juga ya kan, pernah kerja. Kalau boleh tuh kerja apa tuh? Kalau aku kerjanya di bagian kayak swasta itu di BUMN. Jadi ya satu lembaga mikro yang bergerak di bidang keuangan. Wow, mantap. Sekarang ambil jurusan apa nanti kira-kira? Kalau sekarang ini kan masih bingung itu kan, karena melihat nilai juga, karena aku nilainya juga aku pengen di sini ada syarat ketentuannya masing-masing kan buat degree. Jadi insya Allah aku milihnya nanti, karena masih ragu teman-teman. Oh, kayak gitu. Baik. Jadi masih belum jelas ya ngambil jurusan apa. Nah, kalau misalkan dari aku ya, Kak Ice, kalau aku tuh ngambil apa kuliah KA ini sebenarnya awalnya nyoba-nyoba, jujur ya. Iya, iseng nyoba-nyoba dan gak ada niatan sama sekali gitu. Saya nggak pernah ada niatan mau kuliah ke Malaysia, jujur ya. Waktu itu karena Indonesia sedang pernah bentrok dengan Malaysia, ya waktu kan pernah kan waktu apalagi sepak bola tuh kan, sepak bola itu Indonesia sama Malaysia pernah ada konfliknya kan. Nah akhirnya ada beberapa orang yang mengatakan udah sih ngapain mau kuliah ke Malaysia, lagian dekat tetangga nggak ada beda jauh sama Indonesia kayak gitu. Akhirnya ya udah deh, aku mau nyoba-nyoba aja gitu kan. Akhirnya aku coba tuh daftar beasiswa Bajnas. Aku itu cuma coba-coba. Karena sebelumnya itu aku memang udah daftar juga di Turki, di Sudan, di Indonesia juga ada. Iya, dan alhamdulillah di 2019 itu aku keterima semua tuh, dapat 5 beasiswa, alhamdulillah. Nah, akhirnya aku bener-bener ngerasa dilema banget. Nah, tetapi sebelum diumumkan aku lolos ke Ayu, nah ada beberapa tahap yang harus aku lewati. Pertama itu tahap tahap pemberkasan teman-teman. Ya, jadi tahap pemberkasan ini itu bisa dibilang nggak terlalu susah karena memang aku sudah menyiapkan semua berkas seperti rekomendasi, kemudian transkrip nilai yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kebetulan aku memang sudah menerjemahkannya menggunakan penerjemah tersumpah KIC, termasuk dengan ijazah, dan aku juga kan sudah ada TOEFL nih, TOEFL prediction sih tapi gitu loh. Kemudian ada juga apa namanya ijazah SMP atau MTS karena saya MTS dulunya dengan MA. Nah, terus terus ada surat apa namanya keterangan penghasilan orang tua, kemudian surat keterangan air dan listrik dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, ternyata Kak Ice, setelah waktu itu saya posisinya lagi rebahan di kamar. Lagi rebahan. Fik, Fik, ada nama kamu nih ada di Basnas nih. Ay, serius, kata aku kan. Iya beneran, oh iya kemarin aku pernah daftar rupanya. Aku sendiri lupa pernah daftar di Basnas nih ya, di Ayu. Ya udah, akhirnya aku sebenarnya saat itu udah kuliah Kak Ice. Iya, aku udah kuliah di Jakarta. Aku kuliah. Iya, aku rela. Aku sebenarnya udah mau lulus. Aku udah mau lulus. Jadi aku udah mau lulus. Tiba-tiba dapat beasiswa dari Basnas. Akhirnya aku ambil dari Basnas. Nah kayak gitu. Tapi kita ngulang ke belakang lagi ya. Nah ceritanya gini. Jadi setelah aku dinyatakan lolos seleksi pemberkasan, aku dinyatakan lolos ke wawancara. Nah akhirnya wawancara itu diselenggarakan di ini kalau nggak salah di gedung Baznas, di kantor Baznas ya, di kantor Baznas yang ada di Jakarta Pusat. Setelah saya dinyatakan lolos kan, saya akhirnya diundang wawancara ke Jakarta Pusat yang mana saat itu iya 2019 itu memang sebelum pandemi. Saya orang kampung Kak Ice. Jujur ya saya orang kampung, saya dari Banten, dari Serang, saya asli Banten, orang Sundanya. Nah, jadi saya ke Jakarta sendirian. Bener-bener ambisi banget.
Wah, saya udah nyiapin berkas, seluruh berkas. Itu kan saya bawa sertifikat ya. Itu sampai 80. Iya, 80 sertifikat saya fotokopi semua. Habis berapa itu? Jadi meskipun saya dapat beasiswa full, tetap ada aja yang harus dikeluarkan. Jangan salah teman-teman, meskipun dapat beasiswa full itu banyak sekali yang harus dikeluarkan. Ngurus paspor, nerjemah apa? Nerjemah berkas, bulak-balik. Ah, betul dirembes kan, cuman angkatan kami juga memang dirembes. Nah, tapi memang karena aku sudah ada paspor, sudah menterjemah sendiri, ya jadi aku nggak ngebalikin uang. Teman-teman itu pada pada dibalikin uangnya, tapi kalau aku nggak. Ah, betul. Jadi akhirnya itu ketika wawancara sudah ya di hari wawancara saya naik kereta dari Jakarta Pusat dari Jakarta Timur karena waktu itu aku tinggal di Jakarta Timur Kak Ice. Iya, Jaktim. Aku nyampe di sana, ternyata aku terkejut nih, yang wawancaranya langsung dari Ayu. Berbeda kan dengan angkatan kedua. Nah, jadi kita wawancara offline itu lebih tegang. Wah, bener. Lebih tegang, lebih bener-bener apa ya, ngerasanya. Mm-mm. Ketika teman-teman dipanggil, misalkan Ici Anggra ini, misalkan, langsung teman-teman, kamu ditanya apa aja? Cepet jawab gak? Itu benar-benar ditanyain satu-satu, ditanyain satu-satu. Cuman rasanya itu kalau ketika wawancara offline, hubungan keakraban, kedekatan dengan kawan itu benar-benar kerasa banget. Iya, feelnya dapat banget gitu loh. Nah, aku ketika dipanggil ya, Muhammad Abdurrahman Gofiki masuk ke ruangan. Nah, di situ tuh udah ada Baznas di meja satu, di meja ke lain itu ada pewawancara dari Ayu langsung. Dalam hal ini, rektor yang langsung mewawancara kita. Nah, pertama saya masuk ke Baznas dulu, wawancara di Baznas, ditanyain komitmennya, asalnya dari mana, bagaimana keluarga, sudah saya jelaskan semua ya. Nah, pakai bahasa Indonesia. Nah, setelah wawancara di Baznas, langsung deh saya pindah ke ini wawancara bersama EAyu. Iya, di meja kedua bersama pihak EAyu. Nah, bareng Ustadz lagi. Bareng rektor. Iya, Miss Akila dengan Dato Abdul Aziz. Beliau ini adalah rektor. Nah, pertama ditanya kan, saya ketika mau bangun ya, ketika mau duduk, mohon maaf. Ketika mau duduk, excuse me sir, may I sit here? Oke, please. Jadi kita harus benar-benar senyum ketika nyampe ke tempat wawancara. Begitu pula dengan ketika online harus murah senyum, jangan cemberut. Oke. Nah, jadi setelah itu dipersilahkan untuk memperkenalkan diri Kak Ice. Nah, tapi sebelumnya juga berkas itu sama aku ditaruh di meja nih. Berkas semua sertifikat segini kayak gini. Segini. Tebel banget sertifikat, berkas, portofolio, mind map, semuanya yang aku masukin ke apa namanya ke Baznas itu yang aku kirim itu semua dimasukin ke dalam satu map. Jadi ada berkasnya gitu khusus arsip gitu. Jadi aku taruh di situ semuanya. Kemudian disuruh ditanyain tell us about yourself. Aku jelasin tentang profil diri aku secara singkat. Kemudian nama lengkap. Setelah itu asal aku dari mana. Kemudian aku lulusan mana. Dan aku Enggak, jadi ketika ditanya tell me about yourself itu aku langsung mau jelasin sepaket semuanya. Ah, iya, jadi aku mau jelasin dari situ, setelah itu kesibukan aku juga aku jelasin. Aku sebenarnya udah kuliah gitu kan. Aku udah kuliah. Nah, setelah itu juga ya pokoknya gimana caranya aku ini ingin membuat pewawancara itu jadi bisa selalu ingat sama aku Kak Ice. Iya, betul betul. Jadi ketika ditanya wawancara itu aku kasih portofolionya aku nih. Ini sir, you can read my portfolio or you can read my CV. Nah, jadi kakak itu jadi aku ngejelasin apa namanya tentang diri aku nih, Ice. Nah, jadi aku jelasin menggunakan gambar tentang diri aku, prestasi aku, kemudian pengalamannya aku selama ini apa pencapaian-pencapaian yang udah aku dapatkan gitu kan. Nah, setelah itu ditanya tentang finansial keluarga. Iya, iya betul. Gimana punya rumah nggak? Ya punya lah. Punya kendaraan nggak? Iya, punya kendaraan. Nah, punya kendaraan nggak? Punya kendaraannya apa aja? Kamu anak keberapa dari berapa saudara? Aku bilang, iya, pengeluaran listrik per bulannya berapa? Gaji orang tuanya per bulan berapa? Pokoknya aku jelasin semuanya. Lalu ditanya deh, kenapa kamu pengen apply ke Ayu? Kamu dapat dari mana info ini? Nah, kayak gitu. Aku bilang, aku dari broadcasting. Jujur ya, aku nggak ada niatan daftar ke sini. Aku bilang kayak gitu. Iya, aku udah coba-coba loh, Sir. Aku bilang kayak gitu kan. Oh, tapi senyum gitu kan ketawa. Tapi ketika saya dinyatakan lolos, disitulah
mulai apa namanya tertanam dalam jiwa saya untuk serius, untuk lebih serius lagi gitu. Nah, udah gitu ditanya soal kenapa alasan milih AIU, dapat informasi dari broadcasting. Nah, aku cari nih informasi soal AI ini, sejarahnya sedikit, bagaimana sistem AIU, manajemennya AIU bagaimana. Setelah saya menjelaskan alasan kenapa pengen ke AIU, ditanya, "Kamu mau ambil jurusan apa, Vicky, nanti di sana?" Ya, jadi saya ketika menjelaskan jurusan ini, saya mau ngambil PGSD. Kenapa kok kamu pengen ngambil PGSD atau Elementary Education? Saya jelasin, saya sebenarnya lebih concern ke Islamic Studies. Berhubung di Al-Bukhari itu nggak ada Islamic Studies, jadi saya yang paling deket lah dengan apa ya, dengan pendidikan, ya itu. Iya, karena keluarga itu guru semua. Ayah guru, ibu guru, kakak guru, dan saya juga calon guru. Nah, dan aku juga calon guru, adik masih sekolah. Nah, jadi ditanya tuh ya, aku bilang nih, saya pengen ngambil PGSD karena alasan ini. Dibuat mind map sebesar apa ya? Pokoknya besar segede A4 dibuat itu presentasi. Jadi nggak bikinnya nggak satu loh. Iya, jadi aku tuh ngomong ngejelasin, pokoknya pokoknya flow banget ngejelasin tuh, ngejelasin dari satu ke yang lainnya itu dijelasin. Jadi wawancara itu akan, oh iya ini Vicky gitu kan. Nah kayak gitu. Setelah itu ditanya tentang apa yang kamu tahu tentang Malaysia biasanya. Ya, apa yang kamu tentang Malaysia sudah selesai, ngambil jurusan, dan yang terakhir itu komitmen setelah lulus mau ngapain. Future plan. What is your future plan? What is your plan after graduate? Iya, betul. Nah, saya bilang saya pengen ngambil S2 ataupun ingin fokus membangun sekolah khusus anak-anak. Saya tuh berkeinginan dan berazam kalau misalkan habis lulus tuh ingin sekali membangun foundation ataupun yayasan yang dikhususkan untuk anak-anak yang mohon maaf fakir miskin, orang-orang yatim yang memang kurang beruntung gitu ya. Jadi saya iya, iya. Jadi saya menginginkan karena di dalam benak diri saya tuh mereka itu berhak mendapatkan pendidikan. Setiap orang ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, seperti itu. Ya, setelah ditanya, nah di terakhir nih, kalau kamu nggak lolos, apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya bilang saya nggak pernah takut dengan hal itu semua karena apa-apa yang terjadi dalam diri saya itu semua Allah yang mengatur. Jadi saya sandingkan dengan akidah, dengan tauhid di situ. Iya, jadi apa ya? Saya nggak pernah takut. Kalaupun saya nggak diterima, ya nggak apa-apa. Saya masih punya Allah. Pasti Allah masih memberikan kesempatan gitu loh. Ternyata setelah itu ya, setelah saya selesai wawancara EAU, saya dinyatakan lolos semua beasiswa tuh. Nah itu ya karena memang saya menyandingkan segala sesuatu tuh kepada Allah, Allah dan Allah. Ikhtiar dengan doa ya. Kalau misalkan udah ikhtiar sudah doa maka yang terakhir adalah tawakal. Begitu Kak Ice. Prosesnya sangat panjang sekali Kak Ice ya. Jadi pertanyaan seputar wawancara itu seperti itu teman-teman ya. Cuman dari wawancara ke proses IMJS ini lumayan sangat-sangat lama ya. Karena proses IMJS ini sangat lama dan membutuhkan sertifikat UN juga. Kak Ice ada ya? Iya nilai UN. Matematikanya harus di atas rata-rata, misalnya di atas 6, dan juga bahasa Inggrisnya itu di atas 7 kalau nggak salah ya Bang. Kalau gitu, kalau misalnya saya kemarin itu, saya itu waktu alhamdulillah saya kan foundation, jadi saya berangkat pada pada tanggal 20 April di 2021. Jadi saya ini termasuk lulusan-lulusan alumni COVID. Jadi lambat. Teman-teman juga masih terjebak di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar, mungkin nggak tahu juga ya, karena kita nggak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Jadi di IMJS itu, kalau misalnya setahu saya, kalau di batch saya, itu yang didahulukan itu degree sama foundation, lalu LC. Nah, dimana kalau foundation itu kan 1 tahun, sama juga sama LC. LC juga 1 tahun, tapi bedanya kalau LC itu ujiannya sekali. Tapi kalau di foundation study itu kayak diploma, tapi 1 tahun, terus 3 semester gitu, gitu. Baik, terakhir Kak Ice, sebelum kita akhiri sesi kali ini, tips dan trik dari Kak Ice supaya bisa lolos wawancara. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tips dan trik. Pertama itu kita nggak perlu takut. Jadi daftar aja dulu. Urusan lulus atau nggak lulusnya, ya tunggu aja di pengumumannya gitu. Yang kedua, kita harus berusaha apa yang telah kita usahakan itu, insya Allah hasilnya sesuai yang kita usahain. Misalnya kayak ada kata-kata yang bilang
usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Jadi aku itu pertama kali dari surat rekomendasi itu aku nggak dapet surat rekomendasi dari tokoh-tokoh masyarakat di daerahku, tapi aku untuk apa tuh kayak solusi lainnya aku meminta di kepala desa gitu kan. Jadi buat surat rekomendasinya itu dari kepala desa. Jadi sudah itu ditranslate terus dicap gitu kan. Semua berkas itu harus dicap basah teman-teman. Jadi itu kayak menandakan keaslian dari uh, dokumen tersebut. Lalu yang kedua kita harus sabar dan kenapa sabar? Karena proses yang kita apa tuh penungguan ini kayak proses seleksi dari tahap 1 ke tahap 2 terus ke AYU itu sangat lama, membutuhkan waktu yang lama. Jadi aku itu dari Maret sampai 2020 sampai Februari kayak bukan deh, dari Maret 2020 terus sampai Juli itu kayak seleksi dari Basnas sama EAYU. Nah, yang keempat kita minta kayak doa orang tua gitu, restu. Dan juga kita yang kelima itu kayak perbanyak sedekah gitu kan. Jadi di mana sedekah itu kayak kita akan Allah akan mempermudahkan segala urusan kita dari sedekah. Dan juga yang terakhir, kita itu harus syukur. Apapun hasil yang kita terima nanti, kita harus bersyukur. Lulus atau enggak lulusnya kita harus bersyukur gitu, teman-teman. Jadi setelah alhamdulillah saya lulus, saya senang banget karena nggak punya ekspektasi kira lulus gitu kan. Tapi alhamdulillah saya lulus. Setelah itu um, nunggu nunggu IMGS-nya ini sangat lama dari Maret sampai April. Jadi April baru berangkat itu. Nah, dan juga info yang bagusnya, saya nggak ngeluarin uang. Karena apapun kayak paspor, terus kayak translate, itu bakal dirembes sama Basnas. Jadi untuk teman-teman, kurang apa lagi sama Basnas gitu kan. Terus yang terakhir yaitu kalau kalian udah lulus, ingat tujuan tujuan kalian, tujuan awal kalian di sini. Jadi kalau misalnya kalian ingin belajar ya sungguh-sungguh dan juga amanah. Karena kita di sini memakai uang zakat gitu kan. Jadi ya belajar yang sungguh-sungguh gitu kan. Terus kalian harus mempunyai maksudnya kayak membanggakan Basnas itu telah seluruhnya ngasih kepada kalian. Terus kalian beri apa sama Basnas gitu. Menurut saya gitu Bang Vicky. Oke. Dan itu tips dari Kak Ice ya. Cuma dari saya simpel sih. Pertama niat. Niat harus memang ada. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini bukan ceramah ya. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman harus pertama harus adalah niat dulu, kemudian diiringi dengan usaha. Ketiga, berkas harus dilengkapi. Semua berkas harus dilengkapi. Ketiga, jawab pertanyaan wawancara dengan jujur, jangan ditutup-tutupi. Ditanya A, malah jawabannya dari A sampai Z. Jadi ketika ditanya itu iya, ditanya misalkan apa pekerjaan orang tua kamu, ya udah, pekerjaan orang tua saya adalah guru, sebagai guru. Jangan dijelasin, wow orang tua saya dulunya kayak gini, dia adalah juragan sawah misalkan. Jadi nggak perlu melebar. Jadi ditanya itu harus sesuai dengan pertanyaan. Nah kemudian kalau misalkan ditanya alasan, reason, mah disitulah kalian harus iya, harus memberikan alasan yang kuat, alasan yang memang betul-betul logis ya, urgensinya apa kalian mengeluarkan alasan tersebut gitu. Jadi tidak lebih daripada 2 menit lah ketika menjelaskan jawaban yang panjang. Nah, kemudian kalian harus percaya diri, benar. Percaya diri, yakin dan murah senyum. Jangan tegang, jangan takut, jangan kaku ketika diwawancara. Bingung saya mau jawab apa saking takutnya, padahal sebelumnya itu kadang-kadang orang itu udah terkonsep kak, sudah dikonsep apa saja, pas diwawancara blank itu biasanya gitu loh. Jadi benar. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dari awal. Kalau misalkan mau wawancara, bisa disiapin mind map, portofolio, segala bentuk sertifikat, apa aja, bukti-bukti pencapaian kalian. Misalkan pernah jadi pembicara, pernah ngikuti konferensi tingkat internasional, kalian perlihatkan karena itu bisa menjadi nilai plus gitu ya. Nah, setelah itu juga adalah apa namanya? Jangan terlalu gerasak-gerusuk. Paham nggak? Misalkan misalkan, saking antusias banget dia keceplosan gitu. Ada kata-kata jelek yang harusnya nggak dibilang, jadi keceplosan gitu loh. Jadi harus di misalkan, bertanya hal-hal yang sepatutnya tidak ditanyakan,
gitu loh. Kemudian ditanya apa, jawabannya kemana, itu nggak boleh sebenarnya. Ya, jadi hilangkan unnecessary things-nya itu harus benar-benar dikurangi banget kayak gitu teman-teman. Jadi kalau mau wawancara juga harus sering-sering latihan wawancara dan yang terakhir adalah bahasa, perbaiki bahasa. Karena benar-benar sangat penting banget bahasa Inggris itu sangat penting. Jadi harus sering-sering latihan, practice ya, more practice. Ya, jadi harus latihan wawancara di depan cermin misalkan kayak gitu. Itu tips dari saya. Intinya harus yakin dengan diri sendiri. Jangan ngelihat orang lain hebat, kemudian kalian ngedown. Jangan, percaya dan yakin dengan diri sendiri. Ya, kalian punya kekuatan dan punya keistimewaan. Harus bisa memberikan yang terbaik dan tampil beda seperti itu. Oke, Kak Ice, closing statement. Jadi teman-teman ini penutup, aku berharap dari Indonesia karena di setiap tahunnya itu harus ada maksudnya ada terus kan dari Basnas. Jadi tahun pertama itu ada 44, di tahun kedua 44 betul Bang Piki. Yang keterima, yang benar-benar keterima 44, tapi yang benar masuk itu ada 41. Oh, 41. Kalau di tahun kedua itu ada 43. Jadi untuk yang BCB ketiga, adik-adik atau teman-teman sekalian, aku harap juga banyak yang lulus masuk ke EAYU. Aku tunggu di sini dan juga semangat, jangan takut dan juga apapun impian kalian, mimpi kalian terus kejar mimpi kalian, jangan berhenti di tengah-tengah gitu. Oke. Oke, terakhir dari saya closing statement. Pokoknya selagi kalian masih punya impian, masih punya cita-cita, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit. Ingat dengan pepatah daripada proklamator kita. Ya, iya betul sekali. Teman-teman, jika memang kalian punya impian, punya tujuan, bismillah. Yakin bahwasannya kalian bisa. Ya, jangan lupa juga ridho daripada kedua orang tua. Karena ridho dari orang tua itu sangat-sangat berpengaruh sekali untuk kesuksesan kita ke depan. Setiap sekali melangkah, jangan lupa untuk selalu utamakan Allah, Allah dan Allah. Dan begitu juga dengan orang tua. Karena kita kuliah di Malaysia ini nantinya akan pulang ke Indonesia memberikan kontribusi yang terbaik bagi Indonesia. Semoga saja kita yang ada di Malaysia ini ketika pulang ke Indonesia nanti bisa memberikan kontribusi bagi agama, bangsa, dan negara kita tercinta. Oke guys, jadi perbincangan kita mengenai tips dan trik lolos seleksi wawancara di kampus EAYU kita akhiri sampai sini. Pokoknya jangan sampai lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Saya mau Oh iya. Jangan lupa follow Instagram saya di @icanggra @ic.w gitu. Oke, boleh. Nanti jangan lupa follow Instagramnya Kak Ice. Ngomong-ngomong Kak Ice juga mau bikin YouTube katanya ya. Nanti jangan lupa subscribe YouTube-nya Kak Ice dan follow Instagram saya @abdurrahman_goviki untuk tips dan trik lainnya. Kalau misalkan kalian punya masukan, saran untuk YouTube ini, silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih. See you. Bye-bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke, bye-bye.